Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk semua hadirin kepada yang terhormat. Susunan materi pada modul 3 itu sendiri yaitu ada atlet nomor dan atlet nomor jalan dan lari. Yang kedua ada atlet nomor dan lompat, dan yang ketiga ada atlet nomor lempar. Untuk atlet nomor jalan dan lari itu ada variasi pembelajaran jalan dan lari untuk anak SD. Kemudian untuk atlet nomor dan lompat ada 3, yaitu lompat jauh, lompat jangkit, dan lompat tinggi. Untuk atlet nomor lempar ada 2 bagian, yaitu lempar lembing dan lempar cakram. Untuk variasi pembelajaran jalan dan lari untuk anak SD, dalam mengajar pendidikan jasmani harus selalu memikirkan tentang bagaimana bagian dari materi pelajaran lari dapat dibuat semenarik dan semenyenangkan mungkin. Beberapa contoh pembelajaran jalan dan lari yang bisa diaplikasikan di sekolah, yang pertama yaitu ada berbagai bentuk gerakan lari atau jalan. Contohnya yaitu lari jalan ke depan, lari jalan ke belakang, lari angkat paha, lari jalan silang ke samping, lari langkah kuda. 2. Anak bertemu dengan yang lain dengan gerakan jalan atau lari. Contohnya yaitu menepukkan satu tangan dengan tangan lawan dalam bentuk permainan. Lari jalan dengan bebas mengikuti pola garis di lantai yang memungkinkan mereka bertemu satu dengan yang lain. Bila bertemu harus melakukan tugas sesuai yang diperintahkan. Untuk yang terakhir yaitu ada berlari memutari bangku. Dengan mengatur bangku memposisikan berderet, para pelari ditugasi start bersama dengan arah berlawanan. Pada waktu 2 pelari bertemu diberikan tugas jarak tertentu, misal bersalaman. Kemudian atletik nomor lompat jauh. Pengertian lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga lompat dengan melakukan gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Pada lompat jauh, teknik dasar lompat jauh ada 4, yaitu awalan atau ancang-ancang. Pada awalan atau ancang-ancang, tujuan melakukannya untuk mendapatkan kecepatan yang setinggi-tingginya agar dorongan massa ke depan lebih besar. Kemudian yang kedua ada tumpuan atau tolakan. Tumpuan atau tolakan itu sendiri merupakan suatu gerakan yang penting untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Cara melakukannya yaitu ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan dipertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Yang ketiga, bertolaklah ke depan dan ke atas. Yang keempat, sudut tolakan 45 derajat. Kemudian teknik dasar yang ketiga yaitu melayang di udara. Untuk melakukan gerak ini terdapat beberapa teknik. Yang pertama yaitu melayang dengan sikap jongkok, dengan cara waktu menumpu kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, dan disusul oleh kaki tumpu, kemudian sebelum mendarat kedua kaki dibawa ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung. Cara melakukannya yaitu waktu menumpu kaki ayun dibiarkan tergantung lurus, badan tegak, kemudian disusul oleh kaki tumpu dengan sikap lutut ditekuk sambil pinggul didorong ke depan, yang kemudian kedua lengan direntangkan ke atas. Untuk yang terakhir, mendarat. Yang perlu diperhatikan saat mendarat adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan diikuti dengan dorongan pinggul ke depan.
sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang berakibat merugikan si pelompat itu sendiri. Yang ketiga yaitu pembelajaran lompat jauh di SD. Terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Untuk tahapan yang pertama, siswa dapat berlari dan menolak melewati bangku yang dipasang melintang dan dilanjutkan dengan mendarat. Kemudian melakukan pembelajaran tersebut secara berkelompok. Yang terakhir, lakukan pembelajaran tersebut berulang-ulang sampai dapat merasakan gerakan mana yang mudah dilakukan. Untuk tahapan kedua, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pancangkan seutas tali yang dipasang dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Yang kedua, setelah itu berdiri kurang lebih 4-5 meter di depan seutas tali tersebut. Yang ketiga, siswa berlari menolak sikap di udara dan mendarat melalui tali yang dipasang. Biasanya yang pertama melakukan pendaratan dengan tumit kaku. Yang kedua, take off ulang kurang sempurna. Yang ketiga, gerakan badan yang pendek. Mohon izin Pak, untuk atletik nomor lompat tinggi ini akan dijelaskan oleh Ibu Aziza. Monggo bisa dilanjut Ibu Aziza. Untuk gaya gunting, untuk atletik nomor lempar itu ada 3. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga lempar yang bertujuan gerakan melempar cakram, gerakan atau sikap akhir. Monggo untuk menjelaskan materinya. Ngapunten Mbak, Bapak, ngapunten mohon izin. Senam merupakan aktivitas fisik yang dapat membantu mengoptimalkan perkembangan. Gerakan senam sangat sesuai untuk mendapatkan penekanan dalam penjas, terutama pada tentuan fisik yang dipersyaratkan seperti kekuatan dan daya tahan otot pada tubuh. Konsep senam dasar ada 3. Yang pertama, atletik. Yang kedua, tumbling. Dan ketiga, akrobatik. Atletik berasal dari kata atletik adalah seperangkat gerakan motorik untuk membangun otot tubuh yang dilakukan hanya dengan menggunakan berat tubuh Anda sendiri. Gerakan meliputi gerakan menarik, menerjang, mendorong, dan mengangkat tanpa perlu pakai alat apapun. Semakin sering otot Anda bekerja, semakin banyak massa otot yang Anda punya. Tumbling dikenalkan juga sebagai power tumbling adalah salah satu disiplin senam di mana peserta melakukan serangkaian keterampilan akrobatik di trek sepanjang 25 meter. Setiap rangkaian yang dikenal sebagai pas terdiri dari 8 elemen, di mana atlet melompat, memutar, dan balik badan hanya dengan menggunakan tangan dan kaki mereka di trek. Sumber atletik tumbling dinilai berdasarkan kesulitan dan bentuk penampilan mereka. Terdapat nomor lomba individual dalam pertandingan. Tumbling juga dapat
kepada akrobatik yang ditampilkan seperti pada latihan lantai, extraction atau ada beam. Yang terkait BPS. sering dikaitkan dengan aktivitas yang secara menggunakan elemen senam seperti acrodancer, siklus, dan senam, tetapi banyak kegiatan untuk membuat seluruh tubuh berpindah tempat. Anggota tubuh untuk berpindah tempat disebut gerakan lokomotor. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan anak berdasarkan Ini ya belajar. Ini perkembangan anak. Beberapa keterampilan lokomotor dasar perlu diusahakan dalam tahap perkembangan anak, antara lain jalan, lari, lompat, jingkat. Keterampilan lokomotor adalah kemampuan melakukan gerakan motorik anggota tubuh tanpa memindah seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Istilah keterampilan lokomotor digunakan untuk membedakan dengan keterampilan lokomotor skill. Lokomotor adalah kemampuan melakukan gerakan motorik anggota tubuh untuk memindah seluruh tubuh seperti berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Selanjutnya, Bu Agis. Dalam senam, olahraga senam berkaitan erat dengan konsep gerak. Gerak sendiri tidak pernah terlepas dari hakikat senam. 1. Kelentukan, 2. Kekuatan, 3. Daya ledak, 4. Daya tahan, 5. Keseimbangan. Keterampilan dalam senam lantai terbagi menjadi 3, posisi statis, 2 putaran, 3 lompatan. Posisi yang pertama ada kayang. Pastikan kalian telah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua ada handstand, berdiri tegak dengan kaki rapat. Handstand awalan dilakukan dengan posisi badan berdiri menghadap matras, salah satu kaki berada di yang ketiga, guling ke belakang. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat, kepala menunduk dan dagu rapat ke dalam, kepala terangkat. Ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Lompat harimau. Sikap berdiri mengambil ancang-ancang dengan kecepatan disesuaikan di beberapa langkah terakhir. 1. Pertama kali berdiri dengan tegak menyamping, sementara kedua kaki dibuka sedikit lebar. Kedua lengan ke arah atas sehingga sejajar dengan bahu. Lurus ke arah depan, serong ke atas sembari mengangkat, juga melangkahkan kaki. Pertama, ayunkan kedua lengan ke arah atas hingga sejajar dengan bahu, lurus ke arah ke depan, serong ke atas. Senam artistik sendiri dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu senam artistik putar dan senam artistik putih.
Bentuknya seperti gelang besar yang digunakan dalam senam ketangkasan. Atlet menggantung pada gelang tersebut yang sudah dihubungkan oleh kedua tali dan atlet melakukan gerakan bertumpu dan mengayun. Lompat atau biasa disebut dengan horse vault adalah nomor senam yang terlatih lebih mudah di terdapat macam-macam tumpuan yang harus diberikan pada senam, diantaranya tumpu depan, tumpu belakang, tumpuan pura-pura, 5 palang sejajar. Nomor senam ini hanya dilakukan untuk putra dalam senam artistik karena memerlukan tenaga yang kuat. Pada nomor senam ini sangat bagus untuk memperbesar otot pada lengan. 6. Palang bertingkat. Palang bertingkat adalah suatu. Terima kasih. Pak Umi, saya dulu pesamen dulu. Putus-putus karena di sini deras hujannya. Nggih, ngapunten. Sama Bu, hujan deras Bu. Nggih. Terima kasih. Mohon izin Bapak Sumaji mau bertanya untuk kelompok 2. Ngapunten sangat. Yang saya tanyakan yang depan ya Mbak ya, yang awal dari lompat jauh di SD. Tadi dengan Sanjang untuk lompat jauh di SD itu ada tahap-tahap ya Mbak ya. Insya Allah kalau tidak salah saya mendengarkan gitu. Halo Mbak? Iya. Oke. Ada berbagai bertahap-tahap dari tahap 1 sampai tahap 4 insya Allah. Dan yang saya tanyakan, maksudnya bangku melintang, apakah gerakannya itu seperti apa dan dapat dilakukan itu secara kelompok dari anak usia SD, kira-kira seperti apa bangku melintang? Apa anak itu melompati bangku? Enggak mungkin Gelon Sewu. Itu minta tolong dijelaskan lagi maksudnya bangku melintang untuk anak sekolah dasar itu seperti apa Mbak, mohon maaf. Tentunya itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Punten Bapak, pertanyaan kedua, seperti apakah lompat jangkit itu dan apakah bisa dilakukan sekolah dasar? Matur sembah ngapunten, matur sembah Bapak. Bu, yang kedua bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya. Nomor 2 bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh ya, saya ulangi lagi. Bisa diulangi kembali. Sama Om. Iya Bapak, ya ngapunten. Banyak ini Putri, coba Putri. Ya, Halo sebelumnya. Saya mau tanya Pak, saya itu mikir matematika tidak dengar soalnya. kenapa? Mic-nya disarankan dimatikan Bu, tidak bertanya. Soalnya ada kedengeran. Ini mana? Siapa ini? Siapa yang tanya ini? Putri atau Saya Pak. Nasir Set? Terus saya jenengan pun. Ini dulu punya Bu Ika ya? Siapa yang sing persekutu? Monggo. Moderator mana moderator? Saya Pak. Monggo. Pertanyaan saya, konsep ini kan terstruktur ya. Jadi di pendidikan jasmani itu sudah terstruktur. Tapi bagaimana jika guru ada yang tidak mengerti dari konsep-konsep ini dan bisa menimbulkan trauma. Trauma ini misalnya kayak salto ke belakang tapi salah teknis gitu. Bagaimana solusi untuk
menghindari trauma siswa. Gitu. Sudah, terima kasih. Jadi konsep-konsep berolahraga atau pendidikan jasmani itu terstruktur. Ya, bagaimana ya tidak ada cedera, apa tidak trauma terhadap pembelajaran. Nah, makanya ini kita belajar di sini. Oke, monggo. Ya, 3 dulu ya. 3 dulu pertanyaan didiskusikan dulu. Pak Maji, nanti yang angkat tangan nanti di termin kedua ya. Nah, waktunya masih panjang, nanti di termin kedua. Nah, ini diskusikan dulu. Ada lima orang ini ya. Ada 5 orang, ada Putri, Aziza, Evi, Dela, dan Koirul. Tadi silakan didiskusikan dulu. Ya, karena pertanyaannya Bu Ika itu ada 2 ya. Lompat jauh, ya kaitannya ada tahapan dana lompat jauh itu udah bla 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 bla. Nah, kasih dalam contoh ada bangku yang melintang, bagaimana maksudnya tadi, monggo. Yang kedua, apakah lompat jangkit ya di sekolah itu bisa diberikan pembelajaran? Apakah lompat jangkit itu bisa diberikan pelajaran untuk di tingkat sekolah dasar? Monggo diskusikan dulu 10 sampai 15 ya, karena ini harus panjang karena ya biar mudeng, kita sama-sama belajar di sini ya. Ya monggo, kalau tidak itu alasannya apa, kalau iya alasannya apa. Kalau iya dan tidak harus ada argumen ya, harus ada penguatan. Ya monggo silakan didiskusikan kelompok 2. Oke, mungkin nanti kelompok-kelompok yang lain saling membantu ya, saling mengisi. Mungkin ada teman-teman yang sudah menjadi guru olahraga, menjadi atlet, nanti kita saling tukar pikiran. Monggo, ya, bisa dimengerti ya. Kelompok 2, Bu Ika ya, biar di teman-teman nyari jawabannya dulu. Baik, monggo Bu Putri. Oh. Izin ya, Wika. Saya jawab untuk yang pertanyaan pertama. Kalau tidak salah yang saya pahami maksudnya bangku melintang gerakannya seperti apa jika berkelompok. Seperti itu nggih, Bu Wika? Itu mungkin bisa dijawab pada modul halaman 3.19 dan 3.20. Mohon maaf. Pada modul 3.17 sampai 3.18. Contohnya gambarnya sudah ada, Bu Ika. Bangku melintang itu yang dimaksudkan bukan bangku yang besar, tapi semacam bangku kecil gitu, Bu Ika. Dipasang melintang dan dilanjutkan dengan mendarat. Begitu, Bu Ika. Di sana sudah tertera gambarnya juga. Ngapunten Mbak, kinten-kinten itu bisa dilakukan di siswa SD napa mboten? Oke. Bisa nggak kira-kira, pertanyaan dari Bu Ika, pembelajaran itu, bangku melintang itu? Saya Pak membantu. Ya monggo, ayo, nggak apa, yang lain kita diskusi, monggo. Nggak apa-apa, kan kasusnya hampir sama toh, panjenengan guru SD, kan harus dipelajari. Monggo, silakan, siapa yang bantu? Bisa di SD Pak. Alasannya kenapa kalau bisa? Karena mengembangkan keseimbangan dan koordinasi. Ya seperti olahraga membangku melintang membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan tubuh anak-anak. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berlatih bangku melintang, anak-anak dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan fisiknya. Begitu Pak jawaban saya. Apa ada yang mau disanggah, Bu Ika? Mungkin ada yang tambahi. Bisa dasarnya olahraga
bangku melintang bisa. Ya, alasannya untuk apa tadi itu disampaikan dari kelompok yang bantu tadi untuk percaya diri, untuk keseimbangan dan sebagainya. Monggo, Wika. Oke, berarti intinya ngapunten sangat, berarti intinya bangku melintang itu bisa dilakukan di tingkatan dasar SD, nggih, berarti nggih Mbak nggih. 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 Tentunya Tadi begini. jawab Terus panjenengan itu kan meningkatkan percaya diri, berarti kan manfaat dari bangku olahraga bangku melintang itu berarti intinya yang saya tanyakan tadi bisa dilaksanakan di SD atau tidak, berarti intinya saged ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih, siap Bapak, matur sembahun ngapunten. Terus Bapak ampun itu jelas. Di Jember di Tanggul panas, Bu. Nggih, badannya begitu sama-sama ya, Wika, matur nuwun. Ya. Ada Apa? Pak, saya boleh lagi. Nggih, monggo. Baik, Bu. Siapa yang mau nambahi? Apa? Pak, Nggih, monggo. kamu ngobrol sama seperti makan, terus tinggi dapat segera jika anak-anak tidak memiliki kemampuan yang cukup atau tidak awasi dengan baik. Dan Bu Ika di mute, Bu, suaranya coba, Bu. Sana. Coba sudah. Gimana, Baby? Gimana? Ada kebatasannya. Ada kebatasannya. Satu, keselamatan bangku melintang yang tinggi dapat berisiko cedera jika anak-anak tidak memiliki kemampuan yang cukup atau tidak diawasi dengan baik. Terus yang kedua, perlu peralatan sesuai. Bangku melintang yang digunakan harus sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak. Oh, terus Pak Waji mau nambah itu ya sudah ditambahi ya. Matur nuwun Mbak Evi, ya begini teman-teman ya, Bu Ika dan kelompok yang dua. Semua olahraga itu bisa dan tidaknya tergantung panjenengan ya. Kalau Pak Maji, kalau sarana dan prasarana apakah ada? Enggak ada. Itu ada yang namanya pembelajaran modifikasi ya. Pembelajaran yang kalau memang sarana dan prasarana tidak ada silakan dimodifikasi. Sama dengan ketika panjenengan mau mengajarkan atau pembelajaran sifatnya penuh risiko ya, umpamanya tadi bangku melintang disesuaikan bangkunya dengan kondisi anak-anak. Betul yang dikatakan Bu Evi, apapun bisa dilakukan atau bisa dikerjakan, yang penting sesuai dengan ukuran anak-anak ya, itu yang terpenting. Dan yang lebih penting adalah kita bukannya mencetak atlet ya, tetapi bagaimana anak-anak itu tidak mager ya, bagaimana menciptakan anak didik kita itu giat gerak, itu kan olahraga kan itu ya. Pendidikan jasmani adalah bagaimana kita memposisikan anak itu biar tidak mager, itu saja ya. Kalau anak-anak pengen sempurna, anak-anak pengen maksimal dalam meraih prestasi, ya suruh di luar, artinya harus di ekstrakurikuler atau mengikuti klub. Itu bedanya ya, makanya kita pembelajaran ini kita sonding, kita sandingkan pemikiran-pemikiran panjenengan dan keberadaan yang ada di lembaga panjenengan. Nah ini sudah berkembang kan ya, tadi ada Bu Ika bagaimana dengan kondisi anak-anak bangku dan sebagainya disesuaikan ya. Terus bagaimana ada tambahan, dan terpenting adalah keselamatan. Nah, keselamatan siswa yang terpenting ini ya kita sharingnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak ada yang super power ya. Tadi saya pertanyaan BK bagus, yang mungkin BK lama nggak ngajar di SD ya. Jadi memang Pak Maji pun juga berbeda ya. Pak Maji melatih ada pembelajaran ya, rol depan, rol belakang, juga berpikir panjang ya. Walaupun kondisi anak SMA sekarang ini sangat luar biasa ya, generasi strawberry, generasi Z itu sangat riskan ya. Justru fisiknya, tenaganya kuat-kuat anak SD ya.
Kalau anak SD itu spray tikungan, salto, jongker walik, mau handstand, wah, mulai SMA, nanti ngangkat sikil ini gak kuat. Ya, makanya walaupun tingkat SMA, Ibu Ika dan teman-teman yang lain itu juga sama, Pak Maji itu walah mandarin anak SD, ya anak SD kuali gowian, jompritan, pelawain, buatan SMA apa? Bingung sing wedar nggawa lipen, benakno pipi, benakno alis gitu ya itu ya karena memang kontennya sudah berbeda ya. Itu ngalor itu kocok pengilu itu apa? Itu kaca rias itu loh ya kan ini saya peradaan seperti ini ya walaupun di negeri Pak Waji ngajarnya sama kalau justru anak-anak SD ini ya kita ajarkan ya matur nuwun Bu Ika pencerahannya dan teman-teman yang lain Bu Ika bisa menerima ya dan matur nuwun banget Pak Waji dilanjut nah, pertanyaan yang kedua tadi apa lompat jangkit apa juga bisa diajarkan di sekolah dasar monggo. Saya pikir ya hampir sama ya pertanyaan dan jawabannya. Monggo. Pak, mohon izin rekan-rekan. Monggo, nggih. Begini Pak, saya kan dalam 2 tahun ini pegang kelas 2. Sebelumnya sebagai operator dan juga mengajar kesenian di beberapa sekolah, terutama di sekolah SBD atau seni budaya dan keterampilan. Cara mengatasi belum punya istilahnya Pak. Betul. Sedangkan di materi atau di RPP itu apa harus benar-benar dilaksanakan atau bagaimana? Sedangkan di lembaga kami ada beberapa peralatan yang masih belum ada. Begitu. Solusinya bagaimana? Terus yang kedua, mengatasi anak supaya senang sama materi olahraga Pak, karena ada beberapa yang saya amati siswa saya ada 1 atau 2 jika pelajaran olahraga dia tuh tidak masuk Pak dengan berbagai mungkin alasan sakit lah, kalaupun toh masuk dia tuh tidak bersemangat gitu Pak. Mohon solusinya teman-teman, mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Oke, yang pertanyaan ya dari Mas Robi tadi bagaimana solusi ketika peralatan tidak ada, sarana dan prasarana tidak ada. Terus bagaimana cara meningkatkan tingkat kesenangan ya anak-anak terhadap pendidikan jasmani olahraga karena ada disinyalir Pak Robi itu punya anak didik ada yang nggak seneng sama itu hampir sama nggak di SD nggak di SMP nggak di SMA hal-hal siswa yang semacam itu mesti ada Pak Robi monggo mungkin nanti dari kelompok 2 ditanggapi dulu nanti Pak Waji dan teman-teman kita yang lain sharing monggo silakan. Terus dianggap pertanyaan punya Pak Robi itu, monggo. Pak, saya akan menjawab yang nomor 2. Iya, monggo. Saya Besi. Baik, beberapa alasan mengapa lompat jakit bisa dilakukan di SD, karena 1. Mengembangkan kemampuan motorik. Lompat jakit membantu meningkatkan kekuatan dan kecepatan dan koordinasi tubuh anak-anak. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dengan berlatih lompat jakit. Anak-anak dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan fisiknya. Yang ketiga, aktivitas menyenangkan. Lompat jakit bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak, sehingga mereka lebih bersemangat untuk berolahraga. Namun, perlu diingat bahwa pengawasan guru atau pelatih harus sesuai mengawasi anak-anak saat melakukan lompat jakit untuk memastikan keselamatan mereka. Sudah, Pak.
Oke, mana? Bagaimana Wika? Mungkin ada yang nambahi dari Mohon kelompok. izin Pak, saya menambahi. Monggo, silakan, nggih. Untuk lompat jangkit memang bisa dilakukan oleh anak SD. Dengan cara diajarkan dengan versi yang sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan fisik anak-anak. Misalnya, ada lompat dari ring ke ring. Misalnya nggak punya ring, bisa memakai ban yang tidak terpakai, bisa ditata antara zigzag atau lurus gitu. Jadi untuk Mas Robi sendiri, pertanyaannya jika memang tidak ada peralatan yang memadai, nanti Mas Robi bisa membuat hal-hal yang sederhana, bisa membuat dari meja disusun, nanti biar anak-anak bisa jalan di atasnya atau bagaimana naik turun bangku gitu Mas. Terus agar anak-anak itu suka dalam kegiatan pembelajaran jasmani ini, kemungkinan jangan membuat mereka tuh merasa bosan dengan materi terus gitu. Jadi selingi dengan permainan, materi ada permainan gitu. Jadi biar kesannya tidak membosankan seperti itu. Terima kasih Pak. Nggih, monggo. Siap, terima Nggih. kasih. Mungkin ada yang mau menambahi. Nggih, monggo silakan yang nambahin, monggo ini. Saya Pak. Nggih, monggo. Sinten? Bumi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Memang fenomena di mana olahraga itu memang sebagian ada anak-anak yang tidak suka. Apalagi ketika senam ya. Ketika senam pun itu yang sangat antusias tuh kebanyakan perempuan. Laki-lakinya hanya membuat gaduh di belakang. Memang kebanyakan seperti itu. Memang sulit untuk mengatasi seperti itu, memang sulit. Saya saja sulit itu untuk mengatasi bagian anak laki-laki. Nah, di sini untuk mengatasi gimana anak tersebut supaya suka dengan ketika jadwal olahraga, kalau kan ada tiga macam gitu Pak ini, ada yang auditori, kinestetik ya, dan yang satunya itu, jadi saya pilah di mana anak itu yang tidak suka gerak, maka saya kasih audio pakai alat media seperti itu. Kadang anak ada yang tidak suka gerak di luar, maunya ada di dalam kelas. Baru saya pakai audio seperti itu. Dan juga ada juga anak yang pakai kinestetik, pakai gerak, tapi tidak suka nulis. Saya dengan cara permainan pakai lembar kertasan. Ada gambar-gambarnya, nanti saya kasih permainan seperti itu ya. Saya kasih gambar, misalkan lari, silahkan cari macam-macam lari, silahkan kalian cari gambarnya lah seperti itu untuk mengantisipasi bagi anak yang bermacam-macam kemampuan dan kemauan. Terus ada yang saya tanyakan lagi Pak, itu di balik jawaban ada yang saya tanyakan, boleh enggak? Boleh, monggo. Ini untuk gerak lokomotor dan kaitannya dengan senam, ya, yang saya tanyakan di sini senam berirama. Nah, senam berirama itu kan ada selain pakai musik. Di sini juga saya pernah dengar pakai pemukul, pakai pukulan atau pakai benda. Nah, itu gimana cara menerapkannya seperti itu? Oke, mohon jawabannya. Karena belum saya. Monggo, monggo silakan. Mungkin ada yang dari kelompok 2, ada yang bisa dibantu senam irama, ada yang pakai musik ya. Tadi Bu Umi sudah banyak membantu bisa dan sebagainya. Nah, ketika ada senam irama itu ada yang pakai musik ya, bisa dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan senam irama yang pakai benda? Ya buat didudui, ya buat benda kayak kentongan, ya gimana ya? Mungkin monggo. Yang SD biasanya lebih paham ya. Kalau Pak Maji itu ya di SMA ngajarnya ya paham sedikit. Tapi yang biasanya yang penuh inovasi dan penuh penuh itu guru SD sama guru TK. Itu inovasi banget. Mungkin dari kelompok yang lain kita diskusi, monggo. Mungkin Bu Ika ada pemikiran, mungkin Mas kamu silakan. Oke.
Silakan kita diskusi, monggo. Apa anu dulu, kelompok 2 tadi mana? Saya Pak. Gimana? Apa mau jawab pertanyaannya nomor 3 dulu? Atau mau jawab punya yang ditanyakan Bu Umi tadi, yang pakai benda bagaimana? Atau tadi masih ada satu jawaban yang belum terjawab, konsep yang terstruktur, ya. Guru pendidikan jasmani itu sudah punya pakem, olahraga itu punya pakem seperti bla 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 bla. Nah, bagaimana biar anak itu tidak trauma terhadap pembelajaran yang pernah cedera, ternyata olahraga itu mengakibatkan cedera, ternyata olahraga ini bagaimana? Monggo, monggo, Bumi luar biasa, Bu Ika luar biasa, semuanya teman-teman. Ayo, yang muda-muda ayo. Saya akan menjawab, Evi. Mungkin ya Pak, ya tidak apa-apa Mas Izalah kan ya. Yeah. Drum, terus atau benda lainnya bisa digunakan untuk menciptakan irama yang menarik. Dengan menggunakan pukulan atau ketukan, anak-anak masih bisa melakukan senam berirama yang menyenangkan dan bermanfaat tanpa musik, kreativitas, dan improvisasi. Bisa membantu menciptakan suasana yang menarik dan menyenangkan. Seperti itu, Pak. Ya, ya ini saya tambahin ya biar nggak karena waktunya sudah hampir habis ya. Ini Pak Maji juga baru kemarin ya, Pak Maji ke pelatihan ya senam anak Indonesia hebat. Ya ternyata instrukturnya itu ya Nyun Sewu ya, guru-guru yang dari SD dan sebagainya, pelatih senam yang punya aerobik dan sebagainya. Betul yang ditanyakan Bumi. Beliau saya juga ini mau ya kita sharing, ternyata ya olah-olah ini Gusti Allah, buatan Gusti Allah ya, kayak musik, kayak alat ya, dia nggak pakai musik tapi pakai mulut ya, diketuk tak tok loh kok ya enak ya, ternyata nggak harus itu, ternyata ya memang entah itu yang namanya modifikasi pembelajaran apapun. Kita bisa memperlakukan keberadaan yang ada di organ tubuh kita ya. Saya juga kaget tuh, kok ya enak ya, itu jingkrak nggak pakai musik, oh ternyata juga enak juga ya. Itu ya Bu ya, Bumi ya, mungkin betul ya, saya banyak belajar dari guru-guru SD ya. Ya guru-guru SD ternyata inovasi dan sebagainya ya. Saya waktu PPG dulu juga dengan guru-guru SD kebanyakan ya. Saya ngajar guru PAUD, metode pengembangan fisik. Saya juga perkembangan motorik halus, motorik kasar juga banyak belajar dari teman guru di PAUD atau kelompok bermain. Nah, sekarang skalanya agak sedikit naik tingkat SD. Ternyata ada senam irama, senam dada dan sebagainya, ada modifikasi pembelajaran dan sebagainya. Nah, itu ternyata saya didapatkan dari SD ini, dari teman-teman ini ya. Kalau di SMA tak cekelibal olahraga pelayu ya. Yang penting bagaimana anaknya tak cara gelut karep ya, karena SMA kan seperti itu ya, berikan materi ya, karena sekarang guru-guru merdeka segalanya, berbeda dengan panjenengan SD yang ngajar SD ini sangat luar biasa ya, ditunggui ya. Dan saya kalau di tingkat SMA, SMK itu sangat terkenal. Lek guru ini bondo, guru olahraga bondo ini cuma fluid ya, mari ngebel prit, muridnya olahraga alun-alun, guru ini ngopi sak-geng, didelok jamin teh, diprit balik meneh. Nah itu ya. Cuma saya tidak mau seperti itu. Ya minimal kita paham teman-teman ya, bahwa model pembelajaran itu salah ya. Kalau ada pendapat itu juga nggak sepenuhnya salah. Memang kadang-kadang saya perhatikan ya guru-guru yang greget kadang-kadang bondo fluid, prat-prit, setelah itu ditinggal. Warai kecocori karo ya. Nang dia kon wah. Dan ternyata ada di kantin. Ternyata guru olahraganya ngopi lah. Ini paradigma yang lama yang harus jenengan harus tinggalkan. Ya makanya di pembelajaran PJOK Jasmani Olahraga Pak Maji mengajarkan ini
Nah, kita bukan mengajarkan anak pintar olahraga, tapi bagaimana kita menciptakan kondisi anak kita, anak didik kita itu tidak mager. Wis terserah. Apa dikeno dolinan kucing-kucingan, apa tadi dibikinkan kertas yang di dalam bentuk apa, anak lari mengejar kertasnya warna apa tadi, salah satu kodifikasi pembelajaran. Silahkan, ya apapun boleh ya ngajari anak-anak ini. Nah, ada edukasi dan sebagainya. Anak-anak yang hobinya pakai ndak hobi langsung, ada audiovisual monggo, kinestetik monggo. Nah, ini dari bumi ya. Nah, matur nuwun Bu, kita belajar banyak juga dari Bu Ika, dari teman-teman yang lain. Bu Dewi tadi jawab. Monggo. Mas Robi monggo. Tapi kan tidak cukup ya Bu ya, pakai benda, harus pakai kentongan ya, harus pakai ini ya, pakai ini yang buat ngunyah sembarang, mulai geprek, mulai lombok, ini sih kayak cukup ya. Oke, monggo. Aduh kan jawab apa nambahin, monggo silakan. Mohon izin Pak membantu menjawab pertanyaan juga. Ya, monggo. Untuk menghindari trauma siswa saat pembelajaran jasmani itu biasanya yang pertama itu jangan paksana. Biarkan anak itu ikut sesuai kemampuannya. Jangan dipaksa kalau memang belum berani. Yang kedua, buat kegiatan yang menyenangkan. Misal, belajar sambil bermain agar anak merasa senang dan tidak takut. Yang ketiga, berikan pujian bukan ejekan. Semua usaha anak itu harus dihargai, tidak boleh diejek jika belum bisa. Yang keempat, berilah contoh terlebih dahulu. Guru menunjukkan cara gerak dengan jelas agar anak itu tidak bingung. Terus yang kelima, itu ada latihan dimulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, jangan yang paling sulit. Jadi mulai dari gerakan ringan, lalu naik ke yang lebih sulit, seperti itu. Terus ajak teman saling mendukung, bekerja sama, bukan bersaing secara berlebihan. Terus yang terakhir, cegah cedera sejak awal. Misal, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Gunakan alat yang aman, periksa tempat bermain, lapangan harus bersih dan tidak ada benda yang berbahaya. Ikuti aturan dari guru. Anak-anak harus mendengarkan dan mengikuti petunjuk guru dengan baik. Jangan saling dorong atau bermain kasar. Bermain harus tertib dan saling menjaga teman. Kemudian yang terakhir, lakukan pendinginan setelah olahraga agar badan tidak langsung lelah dan otot tidak kaku. Terima kasih Pak. Siapa tadi barusan? Putri Ayu Aprilia Pak. Bu Putri ya. Jadi jangan. Memang kalau menurut modul ajar itu ada di situ semuanya ya, bahwa semua pembelajaran diawali dengan berdoa, stretching, pemanasan, materi inti, dan terakhir pendinginan. Saya ya, akan dulu ya, Ya teman-teman tadi bagus ya, memang kalau menurut modul ajar, apa teman-teman semua sudah pakai kurikulum Merdeka? Sampun Pak, sudah. Sudah Pak. Apakah teman-teman pernah ngajar olahraga dari semua ini? Saya tidak pernah, Pak. Ampun, itu pernah. Kan guru kelas, Pak. Mereka semuanya, Pak, harus bisa serba multitalent. Harus serba multitalent, artinya setelah kuliah di UT ini, setelah ketemu Pak Maji ya harus bisa, artinya tidak ada yang nggak bisa, karena guru ini multitalenta ya, semuanya harus diayai mulai kelas 1. Cuma itu tadi ya, ketika teman-teman mengajar kelas 1, kelas 2, kelas kecil, kelas besar, intinya harus dibedakan, itu saja. Nah tadi ada yang lain, itu aja kuncinya situ. Kalau tidak ada sarana dan prasarana, kita modifikasi. Ndak ono bal sing gede, bal plastik ya. Tidak ada bola voli yang asli, pakai bal plastik, silakan. Jenengan mau ngajarkan tolak peluru ya, ndak ono peluru ya, bal cilik dan silakan ya. Yang penting intinya pesannya Pak Maji, kita bukan guru olahraga, tetapi guru pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Bagaimana tadi itu
anak diawali dari hal-hal yang terkecil, dari yang nggak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi mahir. Itu ojo arane gak iso kon iku anjene anak tuyul kon pro depan gak pentas nggak. Ini jangan sekali-kali mengatakan itu bagus ada pujian tadi ya dipuji. Wah sokoprole miring-miring udah jungel oh bagus ya. Kalau anak SD saya pikir enggak ya. Saya pikir apa yang ngapunten yang dari desa itu biasanya kendel-kendel, roll depan, roll belakang lebih matang. Wis tugas nomor selikur, berbeda dengan Pak Waji SMA, arek weda-weda gitu. Wani roll depan, aduh pak, buing saat ini menano jilbab, sing menano bowonge, aduh aku ini kenyataan ya ibu bapak ya, ini kita sharing ya. Jadi memang kita sebagai guru memang harus pinter-pinter ramu dan rajin ya. Tidak ada yang tidak bisa. Tugas kita bukan anak itu menjadi bisa, tapi bagaimana anak itu bersemangat untuk berolahraga. Dan pelajaran penjas itu bukan jadi momok, tapi bagaimana ketika pelajaran penjas itu ditunggu-tunggu dengan siswa. Biasanya gitu. Kalau saya olahraga ditunggu dengan anak-anak ya. Oh Pak Waji jalan-jalan, kalau lalu mau beli-beli ya ayo wes. Bawa sangu, nah gitu. Nah ternyata olahraga di situ akhirnya berikan jasmani, olahraga dan rekreasi, jalan-jalan sambil rekreasi sambil beli-beli. Dan itu kalau mau enak wis ya itu. Makanya kita nggak sakle Bapak Ibu untuk nanti ketika jenengan suatu saat mesti jenengan nanti disuruh ngajar yang namanya pendidikan jasmani. Nah ini adalah modal awal, modal dasar dari saya ilmu teknik-teknik dasar monggo ya. Kalau emang nggak ada di teknik dasar ya udah apa caranya nggak bisa sepak bola, mungkin ada anak-anak yang bisa kasih contoh ya. Mungkin kalau kita nggak aku jika diajak anak jalan-jalan pun juga refreshing ya. Oke, Bapak Ibu, untuk sore hari ini ya saya pikir sudah nggak ada pertanyaan termin kedua ya, karena jam 3 saya harus bergeser ke Kalisat ya. Kalisat ini ada perubahan jadwal Bapak Ibu, yang seharusnya jadwalnya Kalisat itu tadi jam 10 ya, karena crash dengan pendidikan agama minta geser yang di sore ya, jam 3 ya. Saya manut baik ya, karena mahasiswa ya harus saya layani sepenuhnya ya. Sebenarnya enak jam 10 tadi habis kita langsung istirahat ya. Ini kalau lanjut nanti sampai maghrib ya gitu ya. Apakah Lumajang ini berakhir atau masih lanjut? Monggo, ini masih separuh tak cek sing guru ngerjakan tugas ya. So, Pak Paji nggak mau nyebut by name, yang jelas masih berapa separuh yang ngerjakan tugas. Monggo tak tunggu sawale wis lek ngono wis popet. Ini masih ada sekitar berapa separuh lebih, barusan saya cek di sisi layar. Monggo ya segera dikerjakan ya. Yang penting ada bukti. Jadi kalau jenengan ngirim tugas di sisi layar apapun bentuknya, itu saya bisa membantu dengan nilai. Tapi kalau nggak mengerjakan tugas, nilai dicukup dulu di Pasar Tanjung juga iso. Ya di Pasar Tubuh Kersan tidak bisa. Buktinya jenengan unggah tugas itu ya, baru saya memberikan yang terbaik untuk jenengan. Ya saya minta tolong ya, yang saya kasih kesempatan 2 atau sak jelek lah ya suwi-suwi ya, karena minggu depan sudah ada 3 tugas yang kedua. Kasih apa rambu-rambu untuk tugas praktek ya, biar nggak numpuk ya. Saya nggak mau jenengan nggak kuliah gara-gara kakek tugas ya. Dicicil mulai sekarang ya, paham ya? Jadi nggak usah cukup, nggak ada pertanyaan. Monggo jangan lupa nanti di screenshot. Monggo untuk ketua kelas, saya pikir saya rangkum bahwa materi 3 dan 4 selesai ya. Sangat luar biasa pengetahuan yang tidak kita dapatkan selama ini. Nah, kita sharing, kita berdiskusi untuk memperoleh yang terbaik. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Betul ya? Tetap Bapak. Iya, mau cekap monggo. Irsyad. Ya.
Marilah untuk menutupi kegiatan kita hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa